Mungkin saya mulai aja ya teman-teman ya. Jadi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Saya ikut join di kelas gambar bentuk baik online ataupun offline. Tapi untuk kelas pertemuan pertama kemarin kan memang hari ini kan sebenarnya libur ya. Dalam artian kemarin ada beberapa permintaan dari tim DC mau diliburkan atau enggak. Terus eh, saya pikir untuk pertemuan pertama karena mungkin kita tidak praktek dan mungkin hanya menjelaskan mengenai kemampuan mata kuliah ini. Jadi saya minta untuk bisa eh, tetap kelasnya dibuat online seperti itu. Tapi nanti untuk kelas yang FF dalam ada FF yang eh, apa kelas FF yang tatap muka itu wajib datang. Jadi nanti tidak. Jadi hari ini khusus untuk kelas yang tatap muka itu diberikan keleluasaan untuk bisa online. Tapi nanti yang kelas online sebenarnya juga eh, boleh ikut kelas tatap muka. Misal memang tidak terkendala jarak atau waktu yang bisa ada ke kampus dipersilakan. Tapi berhubung ini pertemuan pertama mintanya kemarin saya online, jadi saya online seperti itu. Oke, misal aku cukup jelas nggak Jal? Suaraku Jal? Aku takut kalau di teman-teman agak gerembeng gitu suara. Maaf Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Kecil sekali. Oke, ya, saya ulangi lagi ya. Eh, jadi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Jadi hari ini adalah kelas perdana untuk kuliah gambar bentuk. Jadi kelas gambar bentuk hari ini memang digabung ya. Jadi seharusnya kan memang untuk kelas gambar bentuk sebenarnya hybrid. Jadi untuk kelas yang tatap muka itu di kampus, terus kemudian yang online nanti bisa ikut secara online seperti itu. Jadi berhubung hari ini mungkin eh, ya kampus libur akhirnya otomatis di online kan semua. Oke. Mungkin ini gimana cara? Ini sudah di absen langsung atau aku langsung absen yang kelas tatap muka gitu aja ya? Perkenalan dulu tidak apa-apa, Pak. Sambil di absen. Oh ya, oke, oke. Buka nama dulu, silakan. Oke. Teman-teman perkenalkan nama saya Faldi Indrawan. Jadi untuk kelas gambar bentuk akan saya ampuh selama 7 kali pertemuan. Jadi ini sudah pertemuan pertama, jadi kita kurang 6 pertemuan lagi ya. Jadi untuk materi pokok dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh sampai akhirnya ke UAS. Jadi mungkin saya absen dulu ya untuk teman-teman yang kelas tatap muka atau kelas yang eh, nanti bisa nanti menjawab aja kalau saya panggil namanya hadir itu gitu. Ahmad Saboyan, Anesta Justisia. Hadir Pak. Ahmad Saboyan tidak ada ya. Chandra Kurniawan, Hadir, Pak. Hajarani Ningpaluti, ya. Mediani Bate, Hadir Pak. Muhammad Brian Adi Saputra, ada. Muhammad Brian enggak ada. Yulkifli Aji Pratama, enggak ada juga. Berarti tiga orang aja yang hadir ya. Anesta, Chandra, sama Mediani ya. Yang kelas untuk kelas tatap muka ya. Oke. Selanjutnya yang anu berarti di absen sama eh, Seldi ya untuk kelas yang online ya. Oke.
ya. Jadi langsung aja mungkin untuk pertemuan pertama akan saya jelaskan terkait dengan kontrak kuliah. Jadi kalau kontrak itu kan bilangnya adalah kesepakatan. Jadi kira-kira nanti yang teman-teman akan apa ya eh, akan dilakukan selama pertemuan kedua sampai pertemuan UAS itu nanti apa aja. Jadi saya jelaskan dulu, termasuk kira-kira kalau gambar bentuk itu ngapain aja dan apa sih muatan dari gambar bentuk sendiri. Ya. Jadi ini nggak salah kelas ya teman-teman ya. Ini masuk kelas gambar bentuk bener ya. Ya, ya. Eh, saya baca dulu ya. Saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah untuk gambar bentuk. Oke, tapi sebelum membahas apa yang akan kita lakukan selama tengah semester ini, mungkin ada yang pernah sebelumnya pernah memiliki wawasan terkait dengan ini saya perkenalan dulu ya. Jadi nama saya dulu, nama saya Faldi Indrawan, biasa dipanggil Faldi. Mungkin untuk catatan yang di nomor HP aja. Jadi kalau memang butuh terkait dengan materi nanti bisa cari aja. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Misal ada terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi, ya, dipersilakan untuk bisa cari. Jadi nggak perlu di grup. Misal memang kalau butuhnya memang cari, ya cari aja. Terus untuk emailnya bisa dicatat, misal memang kalau ada keperluan terkait dengan kirim tugas melalui email dan sebagainya. Terus untuk pendidikan formal, jadi saya sebenarnya itu, jadi saya bukan di desain dalam artian desain murni ataupun di kafe. Di S1 saya itu pendidikan seni rupa di UN, jadi memang basicnya adalah ke seni rupa. Kalau S2-nya itu juga tidak fokus ke DKV, cuman di pengkajian seni, ya, terutama untuk seni rupa di UGM. Ya. Terus aktivitasnya lebih sering menggambar sama berkebun. Ya, mungkin itu catatan terkait dengan perkenalan dari diri saya. Ya, yang paling penting mungkin di HP ya, sama nama ya. Mungkin kalau nama, kalau teman-teman yang kalau di Asia itu kan nama yang mirip itu kan ada beberapa ya. Ada namanya Pak Fadli, jadi itu di BI. Jadi biasanya kalau nyari saya itu kadang bisa salah gitu. Jadi Pak Fadli itu dosen di BI, kalau saya Fadli, namanya kebalik di sama L-nya aja. Jadi kalau bisa ya jangan sampai salah lah manggil nama ataupun mencari eh, dengan informasi nama saya. Oke, mungkin sebelum membahas mengenai apa itu gambar bentuk, terus capaian pembelajarannya seperti apa, mungkin ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke teman-teman. Teman-teman kemarin sudah ikut mata kuliah Art and Design Style belum? Atau periode ini, periode kedua? Ah, Mata kuliah Art and Design Style sudah belum? sudah Pak. Sudah, Pak. Oh Sudah, Pak. sudah ya, oke. Tapi setidaknya nanti bisa bisa menjawab ataupun memberi komentar terkait gambar yang nanti yang saya tunjukkan ya. Seharusnya kalau sudah ikut kelas Art and Design Style minimal tahu ya. Ada yang pernah lihat gambar ini atau lukisan ini? Kalau kalian teman-teman melihat karya ini termasuk gaya apa? Ada mungkin memberikan komentar. Biasanya yang ngasih komentar ini saya catat gitu ya, untuk tambahan nilai apa soft skill. Jadi biasanya kalau teman-teman yang eksekutif itu kan lebih berani untuk berkomentar gitu ya. Jadi bang teman-teman reguler karena teman-teman kan sudah bekerja gitu. Ada yang pernah ada yang punya komentar terkait dengan gambar ini? Atau pernah tahu ini gambar siapa atau karya siapa? Atau karya apa mungkin? Silahkan. Jadi nggak perlu takut salah ya. Jadi saya juga sama-sama belajar dengan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang lebih paham atau pernah pernah lihat karya ini secara langsung. Kalau saya belum pernah lihat secara langsung ya. Mungkin ada yang mau jawab kira-kira. Silahkan. Kira-kira ini gaya gambar apa? Nanti sangat terkait erat dengan
capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah gambar bentuk. Ayo, teman-teman. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Ya, siapa Mas siapa? Sebut nama dulu. Oh, Mas Chandra, mungkin Oke ya, dari apa periodenya mungkin pada saat apa Renaissance ini sebuah lukisan di abad itu. oke. Kalau gayanya gaya apa? Kayaknya hmm, realis Kak, Pak, ya? Oke, realis. Oke. Mungkin ada yang menginginkan tidak sepakat dengan, oh ini bukan realis, Pak. Atau tidak sepakat dengan Mas Chandra mungkin. Misal, oh ini kubisme gitu. Atau ini adalah surrealis gitu. Atau semua sepakat dengan komentar dari Mas Chandra. Permisi Oke, Pak, izin menjawab. Ini adalah ya, karya Creation of sebut Art. nama dulu ya. Iya Pak. Sebut nama dulu. Oh iya, saya Anesta Istitia. Jadi saya Ya, ingin menjawab silakan. karya ini adalah buatan Michelangelo berjudul The Creation of Adam, menggunakan gaya seni rupa Renaissance. Oke. Jadi gayanya Renaissance ya, bukan masanya yang Renaissance. Mungkin bisa di dua-duanya sih Pak. Oke, oke. Terima kasih Mbak Anastasia. Mungkin yang teman-teman yang lain mau boleh menambahkan atau yang nggak sepakat atau oh mungkin ini bukan karyanya Michelangelo Pak. Ini adalah karyanya Leonardo da Vinci bisa atau karya seniman lain gitu. Oh ini repronya ini. Silakan. Boleh Pak menjawab. Tidak perlu takut. Jadi saya sangat terbuka dengan pemahaman atau pemikiran atau ide yang baru yang sedang kita. Ini tentunya teman-teman kan lebih muda dari saya ya. Tentunya pengalaman ilmunya ya lebih berat ya daripada saya. Ada yang mau jawab? Oke, saya perjelas ya. Jadi ini benar ya kalau disebut tadi ini adalah karya realis ya. Jadi ini karya Michelangelo. Eh, ini tentang terkait dengan salah satu cerita yang ada di Alkitab bagaimana si Michelangelo ini di masa Renaissance. Jadi di masa di mana eh, apa ya, ilmu pengetahuan itu mulai menjadi salah satu tonggak untuk peradaban atau kebudayaan eh, di dunia, mulai menjadi patokan awal. Ya, pada waktu itu karya kan akhirnya juga ditentukan secara menurut keilmuan-keilmuan tertentu. Ya, salah satunya adalah Michelangelo ini. Jadi Michelangelo itu karyanya ya benar-benar sangat ya kalau istilahnya realis klasik ya. Kenapa disebut klasik? Karena memang ide dan gagasannya itu berakar dari kebudayaan di masa Yunani ataupun Romawi klasik. Jadi ide dasarnya ataupun ilmu pengetahuan yang diambil dari itu. Sehingga klasik itu kan bisa diartikan sesuatu yang adiluhung, terus kemudian masa puncak yang sudah tidak bisa. Jadi kalau istilahnya sempurna seperti itu. Jadi tingkatan paling tinggi dalam karya seni itu disebut sebagai klasik. Nah, makanya ngomongnya adalah baik apa ya kesempurnaan teknik, terus kemudian detail, terus kemudian eh, peletaan itu juga. Ini sebenarnya karyanya bukan karya lukis ya. Jadi ini karya mural atau lukis di dinding bukan di kanvas. Ini di apa ya di langit-langit gitu ya. Jadi salah satu gereja di Italia. Ini menarik sekali untuk bisa digali sebagai bagian dari eh, karya seni rupa atau gambar. Kalau gini, ada yang pernah tahu ini karyanya siapa? Kalau ini atau ini gaya apa kira-kira? Ada yang tahu? Atau mungkin senimannya? Boleh kok menjawab.
Sama nggak dengan yang tadi sebelumnya? Apakah masanya juga sama? Mungkin mau jawab, atau mungkin saya tunjuk aja ya. Karena ini teman-teman sudah eh, ikut kelas dari Bu Leli ya, kalau asisten ya. Mbak Maharani mungkin mau bantu jawab. Kira-kira ini gaya apa Mbak Maharani? Bisa nggak? Apakah bisa? Silahkan, Masih nggak usah takut salah. Mbak Maharani dari mana? Aslinya dari mana? dari Kupang, Pak. Dari Kupang. Oh, jauh-jauh sekali ya kalau dia. Oke, silakan mau jawab mungkin atau masih malu-malu? Ini masih sama kayak sebelumnya dari gayanya. Gaya apa berarti? Hmm, Boleh izin Oh, menjawab, sebelumnya Pak? gaya realis ya. Berarti Mbak Maharani yakin ini karya realis berarti ya. iya, Oke, teman-teman yang lain mungkin mau bantu? Boleh izin menjawab, Pak? Oke, silakan. Sebut nama dulu ya. Karena saya nggak bisa lihat ini kalau ditampilin PPT-nya. Ya, ya nama saya sebelumnya perkenalkan nama saya Aska. Iya, eh Kalau setahu saya ya, ini karyanya dari karya Raden Saleh, apa gimana ya? Terus lukisannya ini menggunakan seni romantisme, gaya seni ron, romantisme. gaya gaya seni romantisme. Oke. Tahu romantisme apa? Masih ingat? Romantisme itu eh, mungkin ini yang seingat saya ya. Dia tuh detail realisme sama komposisi simbolis, Komposisi apa? simbiolis, Maaf, sorry, diulang lagi. komposisi simbolisme. Oh, simbolisme. Oke. Jadi ada komposisi simbolisme. Oke. Mungkin yang lain teman-teman mau bantu? Tadi sudah dijawab ya. 4 orang sudah berupaya ataupun eh, ikut membantu ya, berkomentar. Jadi tadi masih percaya ini, oh, ini realis, oh ternyata bukan realis, romantis gitu. Apakah betul ini adalah karya dari Raden Saleh? Atau mungkin yang ini karyanya Raden Saleh? Permisi Pak, izin bantu menjawab boleh? Oke, silakan Mbak Anissa. Ya, saya Anastasia. Kalau dari karya Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro sendiri memang ada dua versi dan sepertinya memang memakai gaya seni romantisme karena menunjukkan emosi, ekspresi seperti itu mungkin Pak. Oke, romantisme berarti ya, meyakini bahwa ini adalah karya romantisme. Jadi ada 2 karya ya. Oke. Jadi ya betul ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita bisa bilang secara visual, sebenarnya ini adalah karya secara teknis adalah karya realis sebenarnya. Jadi romantisme itu biasanya mengadopsi teknik realis ya. Cuman biasanya kan kadang kalau romantisme itu kan ya kalau bisa dibilang simbolis sebenarnya fokusnya adalah di eh, bagaimana sebuah karya itu menceritakan sebuah momentum yang dahsyat gitu. Jadi yang kalau realis itu kan biasanya kalau misal eh, objek yang diambil itu objek yang eh, sesuai dilihat sama orang ketika dia misal oh saya lihat pohon nih saya langsung gambar. Jadi romantisme itu pilihan-pilihan momen atau objeknya itu benar-benar menegangkan dan benar-benar terpilih. Jadi bisa aja itu menjadi satu bentuk dokumentasi. Jadi semacam kayak dokumentasi jurnalistik di masa
kolonial atau masa penjajah. Sehingga kalau dibilang ini adalah realis, sebenarnya ya secara teknis ini mirip realis. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan, cuman kalau ini sebenarnya karyanya Nicholas Kahneman ya. Jadi Nicholas Kahneman itu orang Belanda yang kemudian mendokumentasikan ataupun memotret bagaimana Pangeran Diponegoro itu ditangkap oleh Belanda. Ya, jadi sebenarnya yang karyanya Raden Saleh itu adalah ini. Jadi ini ada dua versi ya, yang penangkapan sama penangkapan menurut Nicholas Kahneman sama Raden Saleh. Jadi perbedaannya itu adalah sebenarnya karya dari apa? Karya dari ini mempunyai dua sudut pandang yang berbeda ya. Yang pertama, kalau dari karya Kahneman itu lebih cenderung, kalau teman-teman lihat orang-orang Indonesia itu dibikin seolah-olah dia menyerah dan eh, tidak ada istilah untuk melawan. Beda dengan karyanya Raden Saleh. Jadi karya Raden Saleh itu menarik. Jadi ada seolah-olah si Pangeran Diponegoro ini menolak untuk menolak untuk ditangkap. Jadi masih menunjukkan aksi heroik dari si Pangeran Diponegoro sendiri. Kalau Nicholas Meneman kan benar-benar eh, si Pangeran Diponegoro itu benar-benar menyerah. Jadi ya wis, aku ditangkap nggak masalah. Kalau ini kan beda. Jadi dia masih kayak ingin melawan Belanda seperti itu. Jadi meskipun ini secara momen adalah penangkapan Pangeran Diponegoro, tapi ada muatan-muatan pesan yang tersembunyi seolah-olah kayak gitu. Makanya kalau teman Mas Aska tadi bilang ini adalah simbolisme tertentu, ya memang ada simbolisme. Oke ya, ini menarik. Kalau kayak gini karya apa berarti? Pastinya sudah cukup jelas ya. Tidak ada bentuknya, terus kemudian tidak mereferensikan bentuk yang ada di apa yang terlihat nyata. Karya apa? Karya Marto, Reno, karya apa? Seolah-olah mudah gitu ya, bikin karya gitu kan, gitu. Padahal sulit juga kalau mau bikin karya abstrak. Apa? Ya, ini adalah karya abstrak ya kalau teman-teman ya. Jadi cukup berbeda ketika kalau melihat teman-teman atau karya dari dua tadi ya. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi hanya luapan ekspresi aja. Jadi ini benar-benar sangat eh, seolah-olah ini modern banget gitu. Jadi masanya memang masa di modern di mana di abad di pertengahan antara ya Perang Dunia ya. Jadi 40 sampai tahun 50 di Maroko ini mengadopsi gaya abstrak ekspresionisme. Jadi abstrak tapi nggak teratur gitu. Jadi ada pesan ekspresinya. Sehingga dia hanya berkarya cuma kotak-kotak gitu aja ya. Tiga kolom kotak, terus kemudian mainannya dengan warna-warna blok. Ya, jadi kesan ekspresinya lebih dapat. Tapi tidak ada bentuk yang mereferensikan bentuk eh, yang ada di kenyataan. Loh, terus apa yang disebut? Jadi kita jelaskan dulu ya, menggambar itu apa? Jadi yang sudah saya tunjukkan tadi adalah bagaimana proses untuk menciptakan sebuah gambar, grafik atau ilustrasi menggunakan berbagai macam media, pensil warna, pena, tinta, ataupun media digital. Eh, ya tinggal aja nambahkan bentuk. Jadi proses menciptakan sebuah bentuk. Ya. Terus apa yang menjadi batasan dari bentuk itu? Nah, jadi eh, kalau dalam mata kuliah gambar bentuk, yang membedakan itu adalah kalau di gambar bentuk ini. Jadi teman-teman akan eh, menjadi panduan atau menjadi awalan ketika teman-teman mau berkarya desain atau istilahnya lah merancang sebuah karya. Jadi fondasi ini akan digunakan teman-teman dalam membuat karya desain. Apakah nanti akan menjadi bentuk sketsa, apakah menjadi bentuk lukisan, apakah menjadi bentuk animasi,
Nah, dan ini semua dasarnya adalah di gambar bentuk. Terus gambar bentuk, di mata kuliah gambar bentuk, itu senantiasa teman-teman harus punya tiga kemampuan yang harus dikuasai ya. Yang pertama itu adalah pengombinasian ide. Jadi gagasan ketika teman-teman melihat sebuah objek terus kemudian dipindahkan itu kan menangkap ide yang ada di apa, eh, yang kalian lihat secara visual, secara langsung. Dan itu memerlukan eh, kapasitas ataupun eh, memerlukan pemikiran ya untuk merekam gagasan visual yang ada di depan kalian. Dan eh, akan dikombinasikan dengan penguasaan teknik. Jadi ada teorinya, terus kemudian ya ada cara mengarsip, terus kemudian termasuk juga kedisiplinan kita. Ya. Jadi bagaimana teman-teman itu nanti tekun juga, ya. Terus kemudian cara duduknya juga harus benar, terus kemudian cara mengamatinya juga benar, terus sudut panjangnya juga ditata. Oh kalau melihat secara langsung, misal depan saya ini ada teman-teman lihat muk gelas itu ya. Jadi otomatis kan di situ ketika merekam sebuah ide atau gagasan misalnya di depan tersebut, itu harus dikombinasikan dengan teknik yang sudah pernah kalian dapatkan dalam materinya dan dikombinasikan dengan kedisiplinan kita ya, dalam menangkap informasi yang menjadi sebuah sekali. Oke, terus yang wajib dikuasai apa? Ya, jadi pertama itu teori ya. Jadi pemahaman mengenai teori dan mempraktikkan jenis dan teknik menggambar bentuk sebagai dasar dalam perancangan desain. Sebenarnya ini kurang satu ya, ini secara manual. Jadi eh, kompetensi dasar yang teman-teman harus kuasai yang pertama itu memahami teorinya sekaligus prakteknya. Nanti jenis teknik menggambar bentuknya seperti apa? Nanti cuman hanya ada dua materi ya. Jadi materi besarnya. Yang pertama itu adalah gambar stilas. Ya. Jadi gambar stilas ini nanti kan terbagi menjadi tiga pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu adalah stilas sederhana, nanti berupa objek model geometris. Ya. Jadi gambar stilas ini adalah gambar menggambar langsung sesuai dengan model yang dibawa oleh teman-teman sendiri. Ya. Jadi stilas. Ya. Jadi contohnya kayak gini. Ya. Misal teman-teman nanti pada akhirnya membawa model apa ya kubus gitu atau membawa model gelas seperti itu. Jadi kalian eh, menata gelas tersebut di depan kalian, terus kemudian kalian atur cahayanya, misalnya ada cahaya tambahan nanti ditambahkan. Nah, menangkap informasi ini itu ke dalam kertas kalian secara langsung. Ya, tentu saja dibatasi oleh waktu. Karena kita waktunya nggak panjang, ya otomatis antara 1,5 jam sampai 2 jam harus sudah selesai. Nah, ini membutuhkan energi dan membutuhkan kekompakan dalam artian eh, apa memorinya juga otaknya harus jalan, ya. Idenya juga harus eh, merekam visual itu kan ide, ya. Terus kemudian tekniknya juga harus menyesuaikan, apalagi terus kemudian kedisiplinan sikap ya. Cara duduknya, duduk lama-lama itu ternyata capek dan sebagainya, nah, dan itu mempengaruhi. Cara mengarsir, memegang pensil, nah itu butuh upaya dan ada materinya, ada teorinya. Terus yang kedua adalah gambar stilas kompleks. Nanti objek modelnya benda organik dan anorganis ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi mungkin kurang lebih nanti penyusunan bendanya lebih kompleks ya. Jadi nggak benda geometris. Kalau geometris kan cuma ya misalnya ya kayak kubus, balok seperti itu. Tapi kalau kompleks nanti benda organisnya bisa buah, bisa daun, bisa bunga. Seperti itu. Nah itu nanti dikomposisikan. Jadi mengkomposisikan benda itu juga nggak sembarangan. Misal saya di sini menyediakan, jadi misal di contoh gambar tersebut ya, ada rantang, ada kain, terus kemudian ada buah pisang, itu kan ditata juga kan. Di mana menyesuaikan prinsip desain, misal kesatuannya harus dapat, terus kemudian apa unity-nya harus dapat, keseimbangannya harus dapat. Nah, yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah nirmana itu juga mempengaruhi juga cara menata
benda model tersebut ya. Jadi seperti kayak fotografer gitu kan ya. Sebenarnya stilas itu juga dikenal di fotografi. Cuman ini nanti kita latihannya gambar bentuk ya otomatis teman-teman harus menguasai itu ya. Jadi kalau anorganis itu lebih cenderung ke bentuk yang tidak beraturan semacam kayak kain gitu ya. Terus kemudian ada tambahan-tambahan misal kalau kita ngomong batu masih organik sih. Gelas gitu ya, botol seperti itu ya. Terus yang ketiga nanti kita latihan untuk praktik pewarnaan. Nanti pakai teknik kering. Jadi penyediaan teknik kering itu nanti pakai pensil warna ya. Jadi nanti objeknya adalah benda organis. Jadi lebih banyak ke mungkin yang paling mudah atau yang paling sederhana itu nanti buah, kalau nggak buah bunga ya. Jadi nanti latihan ke praktik pewarnaannya seperti itu. Nah, nanti akan menyusul ya materi dan apa tekniknya seperti apa. Terus yang kedua, materi subpokok kedua itu gambar manusia. Jadi gambar manusia itu nanti pertama gambar anatomi. Jadi anatomi itu tubuh secara utuh. Jadi kita latihan untuk gambar secara proporsional manusia dewasa. Mungkin tugasnya nanti akan lebih banyak ke eh, menambahkan kayak semacam kayak identitas misal wanita, orang tua, anak-anak. Ya, itu contohnya aja sih. Tapi nanti ada handout-nya juga ada materinya. Terus yang kedua gambar wajah manusia. Ya, jadi nanti pastinya teman-teman kalau melihat ini kok ini karyanya bagus banget seperti itu ya. Mungkin eh, setiap anak punya karakteristik cara mengatur dan garis yang berbeda. Jadi keutamaannya itu tetap di karakteristik yang bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Tentunya semisal Mas Aska dengan Mbak Maharani pasti berbeda secara kekuatan garis, terus kemudian kekuatan arsiran, terus kemudian mungkin cara membuat kontur atau membuat bayangan dan itu mungkin ada pembeda antara satu materi dengan materi lain. Jadi nggak bisa disamakan gitu loh. Jadi pentingnya apa mata kuliah gambar bentuk itu adalah kejujuran paling personal dari teman-teman sendiri. Terus kemudian gambar ekspresi. Nanti gambar ekspresi latihannya adalah ke emosi dasar, jadi 6 pengenalan emosi dasar. Tapi nanti nggak semua ya, jadi dipilih. Nggak tahu yang milih marah atau yang senyum atau yang bahagia. Tapi latihannya, kalau memang nggak cukup ya memang latihannya tetap harus di rumah dan teman-teman kembangkan sendiri. Cuman saya ngelatihnya cuma dasarnya aja. Ekspresi dibagi dua ya, sebenarnya di ekspresi wajah sama gestur. Ya, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih. Kalau ini kan kita tinggal niru aja. Jadi latihan latihan untuk gambar bentuk itu adalah meniru. Jadi sudah ada sudah ada contohnya atau sudah ada handouts-nya, terus kemudian kita tiru. Latihannya seperti itu. Jadi nggak perlu takut untuk menduplikasi. Jadi awalnya memang semua duplikasi dulu, baru nanti bisa mengembangkan imajinasinya. Jadi fokusnya kita di meniru dulu ya. Jadi bukan eksplorasi. Eh, Eksplorasi itu bisa dinikahkan di apa ya di tugas-tugas ataupun di mata kuliah lanjut sih semacam itu ya. Jadi kita ada dua materi, yang pertama stilas, yang kedua itu adalah gambar manusia ya. Terus kemudian untuk yang UASnya nanti adalah ke potret diri. Jadi nanti teman-teman akan menggambarkan wajahnya sendiri untuk tugas UASnya. Nanti pilihannya ada dua sih sebenarnya. Yang satu potret diri itu hitam putih, yang bisa warna atau gambar stilet. Jadi nanti UASnya akan saya ambil dua, dua karya. Jadi semisal memang kalau gambar manusianya lebih bagus akan saya ambil nilainya gambar manusia. Tapi kalau UAS lebih ke banyak stilas akan saya ambil nilai stilasnya. Jadi nanti ada dua tugas untuk tugas UASnya. Jadi nanti teman-teman saya tahu mungkin eh, apa kemampuannya nanti kan beda-beda gitu ya, atau karakteristiknya beda-beda. Misal saya lebih jago di gambar manusia, berarti gambar manusia bisa lebih menonjol dan meningkatkan nilai teman-teman sendiri. Jadi ada dua alternatif yang bisa kalian kembangkan di sini. Ya, seperti itu. Ya. Terus untuk penilaian, jadi nanti lebih banyak kan saya jelaskan untuk komposisi dari tugas dan
Eh, nah, untuk tugasnya lebih banyak ke nilainya adalah lebih ke apa ke praktikum ya. Jadi praktikumnya untuk sekilas itu harus dikerjakan secara langsung di ruangan ataupun ketika kelas berlangsung. Ya, jadi nggak bukan dikerjakan menjadi tugas. Misal, apakah kalau kelas malam apakah ada yang bekerja ya, teman-teman? Misal besok minggu depan kan eh, kalau kelas praktikum kan kalau kelas online itu apakah terbatas pada waktu dan mungkin terbatas oleh pekerjaan kira-kira, yang kelas online. Saya ingin tahu dulu. Makanya malam masih kerja begitu atau sudah free gitu atau gimana? Maksudnya seharusnya sudah free semua ya kalau yang online ya. Karena nanti juga mempengaruhi ya. Jadi ketika kalian seperti kayak kelas nirmana kemarin, kalau kelas nirmana kemarin sambil berkarya juga ya, langsung ya, praktek langsung ya. Gimana Mas Aska kemarin untuk kelas nirmana? Praktikumnya kan langsung gitu ya, atau Eh, tugas? Kalau yang online biasanya kalau keadaan lagi Zoom, ada beberapa yang masih di kantor kayak termasuk saya juga. Itu Hmm. jadi cuma melihat yang teman-teman offline itu apa eh kayak belajar membuat apa sebelum ada tugas belajar membuat nirmanya dulu gitu. Baru kalau yang online emang langsung tugas ngumpulinnya. Cuma memperhatikan. Oh gitu. Iya. Fleksibel berarti gitu ya. Iya, jadi cuma mendengarkan, lihat teman-teman yang offline. Jadi yang online tinggal ngumpulin tugas saja, belajar sendiri. Ya itu nanti saya bebaskan tapi untuk teman-teman fleksibel aja. Kalau memang dirasa memang praktikum secara langsung mau di ruangan dan tidak nanti tidak menjadi tugas kan lebih baik gitu. Tapi kalau memang waktu dan tempatnya memang tidak bisa mengkondisionalkan ya berarti otomatis teman-teman yang online pasti ya jadi tugas. Cuman kalau teman-teman yang kelas tatap muka ya otomatis kalau di kelas ya memang harus selesai di kelas secara langsung. Ya. Jadi nanti kelasnya kan dibagi dua, yaitu otomatis eh, karena bentuk kuliahnya adalah hybrid, jadi otomatis yang berkarya di kelas itu tetap berkarya di kelas, tidak memisahkan nanti materinya, materinya sama, ya, materinya sama, jadi nggak beda, jadi materinya sama, jadi perbedaannya adalah di tugas mungkin. Ya. Terus ya mungkin kalau tugas di rumah ya nanti tetap ada handoutnya, terutama untuk gambar manusia itu lebih banyak handout. Kalau misal kalau gambar stilas kan berarti kan bawa objek langsung gitu. Misal bawa buah, gambar buah di tempat seperti itu ya. Kalau memang tidak bisa dilakukan di pekerjaan atau di kelas secara langsung, ya otomatis jadi tugas gitu. Nanti UASnya nilainya 30%. Jadi dilaksanakan secara individu ya. Eh, nanti tugasnya sebagai tugas di rumah. Terus materinya ngambil dari still life dan gambar potret diri. Jadi untuk gambar manusianya mewakilinya adalah potret diri. Nanti pilihannya adalah salah satu boleh gambar still life coloring atau gambar potret dirinya coloring. Jadi yang satu harus hitam putih, yang satu warna. Jadi silakan pilih. Jadi seperti itu. Terus untuk mungkin catatannya. Jadi catatannya teman-teman yang khusus online. Jadi eh, ini dari kelas online saya dulu yang ditambah bentuk untuk kelas-kelas eksekutif atau kelas yang reguler. Itu wajib mau memenuhi dua syarat. Yang pertama itulah harus ada wajib selfie dengan karyanya. Ya. Yang kedua itu wajib memfoto karyanya itu benar-benar tegak lurus dari atas. Ya. Jadi biar nanti karyanya nggak miring gitu loh. Jadi benar-benar difoto dari atas sejelas mungkin dan seterang mungkin. Sehingga nanti saya mungkin bisa lihat karakteristik atau arsirannya itu biar lebih jelas. Ya, saya menilainya juga lebih adil ataupun lebih apa ya lebih mudah juga untuk menilai menyesuaikan dengan karya yang sudah dibuat oleh teman-teman. Takutnya kalau karyanya blur atau tidak
minimal misal kualitasnya HD gitu ya. Kalau di bawah HD kan agak kesulitan nanti melihat akhirannya. Jadi saya menilainya tidak maksimal, itu tidak optimal. Dan wajib selfie dengan karyanya. Jadi foto dengan karyanya aja. Gitu. Jadi saya tahu bahwa itu adalah karya teman-teman begitu. Terus persiapan terkait dengan peralatan media dan peralatan dasar dalam dasar menggambar itu disediakan teman-teman sendiri ya. Ya. Jadi semisal yang paling jelas itu adalah penggunaan media kertasnya itu memakai A4. Ya. Kalau bisa kertasnya kertas gambar minimal 150 gram. Ya. Kita pakai minimal 150 gram. Kenapa nggak 80 gram? Kenapa nggak 70 gram? Karena saya rasa untuk 70 dan 80 gram itu tidak cocok untuk gambar bentuk. Ya. Jadi pakai yang minimal 150 gram. Mungkin di kertas sketchbook itu kayaknya semua lebih dari 150 gram. Ya, minimal 150 gram. Ya. Sketchbook atau buku gambar itu kalau ingat saya 160, 180 seperti itu. Ya. Jadi boleh sketchbook, boleh buku gambar, boleh kertas, ya. Kertas gambar. Jadi kalau kertas biasanya yang umum kan dibeli Manila gitu ya. Biasanya kertasnya namanya kalau kalian beli di percetakan itu istilahnya adalah kertas BC. Kertas Manila itu BC. Ya. Terus kemudian ada pensil ya. Jadi eh, penyediaan pensil ya utamanya tetap 2B ya. Karena kalau pilihan itu 2B ya seperti ini ya. Itu yang ini untuk apa? Stapler ya. Terus kemudian untuk apa faber Castell yang hijau ini. Jadi standarnya itu. Kalau mau pakai lain pun juga nggak masalah. Tapi eh, pemahaman saya yang paling standar untuk ukuran yang paling pasti itu cuma stapler sama ini. Ya. Apakah teman-teman mau pakai Joypo, pakai Kenpo, silakan ya. Saya nggak masalah. Yang penting ukurannya masih sesuai. Terus penyediaan pensilnya itu sebenarnya tidak terbatas pada 2B aja. Misal nanti buku bikin sketsa saya pakai yang tipis, misal HD, gitu. Silakan disediakan nggak apa-apa. Atau 2H, jadi dia lebih tipis. Jadi untuk materinya minggu depan gitu. Terus mungkin ada khusus-khusus gitu ya. Misal saya sediakan yang 9B. Misal ini ada, ya, tapi nggak baca ya. Ini mereknya Draven. Ya. Jadi Draven itu salah satu alat yang memang khusus untuk gambar. Jadi warnanya hitam sini. Jadi produknya dari Jerman kalau tidak salah. Jadi biasanya begini. Ini 9B. Stapler itu juga ada ngeluarin 16 sih. Itu bagus banget itu. Tapi nyarinya agak sulit juga. Ini beda ya, harganya beda juga yang merek Jadon. Ini untuk profesional. Misal kalian mau bikin apa ya, profesional gambar potret diri ataupun potret orang misalnya gitu ya, atau gambarkan lukisan pakai pensil khusus gitu ya. Ya ini yang sudah profesional. Mereknya Derwent. Ya, sekitar 25 ribuan ya. Ya, ya hampir hampir 45 kali ya. Terus kemudian penghapus rautan ya silahkan disediakan. Terus kemudian sama pensil warna. Jadi pensil warnanya nanti boleh teman-teman ya. Kalau saya lebih saya pakai dua stapler juga pakai yang satu Faber Castell sama aja ya. Atau mau pakai yang lainnya semisal Bribel gitu juga masalah. Standarnya saya nggak nggak tidak pernah mematok standar paling bagus enggak. Cuman akan disesuaikan dengan kantongnya masing-masing seperti itu. Mungkin nanti akan saya jelaskan di pertemuan ketika. Terus kemudian untuk materi still life itu nanti kan kalau memang dirasa ruangannya agak redup gitu ya atau cahayanya kurang bisa menambahkan lighting untuk praktek apa ya eh, gambar still life-nya itu biar model objek yang kita gambar itu lebih mudah juga. Nanti saya jelaskan itu terkait dengan bagaimana menata dan mengatur lighting untuk benda model. Oke, ya terus tata tertibnya ya seperti tadi ya hampir 10 menit. Ya ini baik yang online maupun yang offline. Nanti kelasnya tetap daring ya. Tentu saja ruangannya tetap di lab ya nah, minggu depan. Jadi ruangannya yang khusus memang untuk gambar. Terus ya yang offline ya tetap wajib hadir secara tatap muka. Yang online ya wajib hadir online dengan link yang sudah di apa share oleh teman-teman dari Digital Center. Yang online, offline tidak diperkenankan untuk hadir secara online.
Jadi itu perlu ditegaskan mulai sekarang. Jadi yang offline tidak perkenan hadir secara online. Ya. Karena dua kelas ini cukup berbeda. Ya. Misal memang izin ya silakan izin aja seperti itu. Terus gini, semisal teman-teman yang online apakah bisa ikut offline? Ya, pertanyaan kan gitu. Selama teman-teman tidak terbatas pada ruang dan waktu silakan ikut offline dan apa. Ya, offline dan online tetap mengerjakan tugas praktiknya. Ya mungkin kalau bisa diadakan secara praktik langsung silakan dikerjakan. Terus masalahnya terkait dengan etika multi dosen ya disesuaikan dengan jam kerja aja. Kalau memang jam kerja saya itu biasanya kan memang dari jam 8 sampai jam 4 sore. Mungkin lebih itu lebih prefer. Ya. Ya, mungkin tata tertibnya seperti itu. Wes, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini sudah cukup jelas atau enggak terkait dengan kontrak kerja kita. Boleh ditanyakan jika kebingungan atau ada pembeda pengalaman dari materi atau kuliah yang kemarin yang praktek bagaimana. Kurang lebih mungkin akan seperti kelasnya Nirmana kemarin ya. Jadi di lab, tapi nanti beda labnya. Jadi labnya itu lab gambar, lab khusus ya. Cuman pengambilan angle kurang lebih nanti hampir sama. Terus penggunaan kamera yang membantu teman-teman online supaya lebih apa ya, lebih interaktif untuk bisa join dan saya lebih mudah untuk bisa ngatur dua kelas menjadi kelas yang efektif. Saya nggak bisa eh, karena ini masih pertama gitu, masih pertama dan masih mencoba untuk kelas hybrid mungkin ya awal-awal mungkin masih kita siapkan secara maksimal. Mungkin kalau ada mungkin salah salah teknis atau apa ya mungkin bisa di apa disampaikan langsung. Ya. Silakan mau ditanyakan dulu teman-teman. Siap ini. Oh masih di tempat kerja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin instruksi untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kita sudah praktek. Jadi ada beberapa yang harus dipenuhi ataupun harus dilengkapi oleh teman-teman. Terkait dengan gambar praktek stilah sendiri ya. Nanti praktek stilah sendiri jadi wajib menyediakan objek. Pertama benda model. Nanti yang berbentuk dasar kubus ya. Jadi minimal satu. Jadi silahkan objek apapun, model apapun, benda apapun. Jadi dasarnya adalah dasar kubus atau balok. Tidak apa-apa. Kubus kalau kubus kan sisinya sama. Nanti silakan cari aja yang kira-kira berbentuk kubus atau balok apa. Terus yang kedua, objek atau benda model berbentuk silindris atau bola yang ada lengkungannya. Ya, silakan cari. Ya. Jadi nanti kita akan latihan untuk menata objek tersebut, terus kemudian kita pindahkan ke objek ke media gambar atau kertas. Terus bahannya, ini saran ya. Jadi bahan atau materialnya itu kalau bisa polos ya. Satu warna aja. Misal hitam, hitam. Dua warna nggak apa-apa. Karena itu akan menyulitkan ketika kalian memindahkan atau menvisualisasikan ke kertas itu agak sulit kalau tidak material atau tidak bahan. Kalau bisa tanpa motif ya, tanpa gambar, biasanya ada stiker dan settingnya. Ya, kalau bisa jangan ada teksturnya yang berlebihan gitu ya. Boleh plastik, boleh metal, boleh kayu. Yang penting kayunya jangan jangan ada motifnya ya, kalau bisa. Jadi minimal satu. Terus untuk teman-teman tatap muka itu juga membawa ini ya. Ini minggu depan silahkan membawa ini juga. Jadi disiapkan aja. Ukurannya seberapa ya? Yang penting jangan terlalu gede lah, jangan terlalu kecil juga. Misal saya mau gambar ini misalnya, ya gambar ini apa sih namanya? VGA
A gitu ya. Ini kan dasarnya sebenarnya kan dia bentuknya terlihat ya. Ini kan warnanya hitam nih. Terus misal ada stiker dia dihilangkan aja. Misal ada tulisan dikit-dikit itu nggak masalah. Ya, jadi boleh. Ini saya rasa paling kecil segini. Paling kecil seberapa ya? Paling kecil seberapa ya? Kira-kira. Misal kayak gini ya. Boleh ya teman-teman bawa gini boleh. Ini kan bentuknya lengkungan ya. Anggap aja ini silindris gitu ya. Boleh. Jadi minimal satu. Ya. Jadi maksimal kita kalau kalau melihat itu juga nggak terlalu sulit. Ya. Terus eh, apalagi ya kalau memang cahaya cukup rendah atau lightingnya kurang itu bisa ditambahkan lighting tambahan. Nggak tahu akan teman-teman sediakan center atau mungkin ring light ya. Ini ada ring light juga ya. Kayaknya ring light juga umum ya. Oke, ini ring light untuk membantu atau lampu apa ya? Lampu tidur gitu boleh yang bisa menyorot gitu. Itu memang kalau memang diperlukan. Terus menyediakan media yang tadi, bisa kertas, sketchbook, nanti ukurannya A4, ya. Terus pensil, rautan, penghapus, ya. Itu siapkan. Terus, ya, mungkin ada beberapa yang perlu saya, misal kalau kertasnya seperti ini gimana Pak? Ini kan ada kertas itu warnanya agak kuning-kuning gitu ya. Ini kan nggak putih-putih banget ya. Ini bedanya agak kuning. Itu biasanya kalau beli di beberapa toko-toko APK itu yang ada ya. Sekarang tuh merek keluaran Cina, merek-merek ya nggak tahu nih nggak tahu merek ini. Itu lumayan bagus gitu ya. Jadi kertasnya itu warnanya agak kuning-kuning, cuman agak tipis gitu ya. Apakah bisa digunakan ya? Nah ini warnanya kuning bagus ini. Jadi kayak plastik gitu. Itu boleh. Atau kertas yang memang khusus untuk gambar. Dalam artian dia memang sebenarnya ini untuk akuarel, misal kayak merek Canson gitu. Jadi merek Canson itu dia pro ya untuk kertas yang memang untuk profesional. Memang harganya selisih juga nih. Kalau misal kertas teman-teman beli 10.000 ya, itu 10.000 cuma dapat satu lembar ya, ukuran A3 untuk yang merek Canon. Nah itu boleh kalau memang dirasa teman-teman mau latihan di kertas yang memang untuk profesional. Nah, yang kayak gini yang kertas untuk pro itu nanti digunakan untuk UAS ya. Jadi UASnya wajib menggunakan kertas yang untuk kertas memang khusus untuk profesional sehingga karyanya lebih maksimal. Tapi nanti diwas aja ya. Kalau yang untuk tugas-tugas ataupun yang berpraktikum di kampus ya pakai kertas biasa aja. Oke, mungkin seperti itu. Kalau untuk materinya dan silakan ditanyakan kalau memang dirasa perlu ditanyakan. Kalau enggak, ya segera bisa kita akhiri. Silakan mau ditanyakan. Permisi Pak, saya izin nanya. Ya, gimana? Untuk kertasnya apakah wajib A4? Kalau A5 gitu boleh atau tidak? Tidak boleh alih. Jadi A4. Jadi minimal. Sebenarnya kemarin tuh pilihannya itu adalah A3 awalnya ya. Karena di kelas reguler itu kan makanya A3. Terus kemudian saya lihat, saya evaluasi lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas eksekutif ya. Ternyata untuk kelas A3 itu terlalu besar dan itu membutuhkan waktu agak panjang. Akhirnya dikurangi menjadi A4. Soalnya A4 pun itu juga saya juga eh, bisa nggak mengeksplorasi untuk kertas A4. Kalau A5 saya rasa masih terlalu kecil. Seperti itu. Yang penting tuh sebenarnya ketebalannya sih, ketebalannya minimal 150 gram. 150 gram itu kalau beli kertas sinar dunia, merek itu kertas gambarnya 150 gram. Menurut saya. Gimana? Iya Pak, terima kasih. Oke, ya. A4 ya, tahu ya A4 ya teman-teman ya. Ya, ini sudah tahu deh A4. Atau A3 dibagi dua itu kan A4 ya. Ayo silakan. Sudah cukup. Oke, kalau memang dirasa cukup, bisa kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini.
Jadi jangan lupa untuk teman-teman besok menyiapkan ini. Jadi kalau ini bisa disiapkan berarti bisa langsung praktek dan teman-teman eh, juga tidak kebebanan tugas seperti itu ya. Kalau di gambar silat itu nggak ada tugas. Yang ada gambar ada tugasnya adalah di gambar manusia. Jadi materi yang kedua atau sepokok materi yang kedua baru ada tugas. Kalau yang ini nggak ada tugas. Ya. Kalau nggak dibawa ke rumah gitu ya, atau dikerjakan di rumah. Oke, atau tadi yang belum ke absen teman-teman yang offline, yang belum absen, ya, yang terlambat hadir sama Sabian ya, sama Sabian tadi nggak menjawab. Iya, Pak. Mohon maaf terlambat tadi. Oke, sama Sabian aja. Mereka adalah tatap muka. Sama Sabian aja atau Permisi Pak, boleh izin bertanya? oh silakan ya, ya. Kalau Ini kalau mau misalnya bertanya. untuk kelas online ini pengerjaannya tetap di rumah, atau kalau misalnya yang lagi kerja, bagaimana? Oke, ya, jadi gini ya, jadi untuk yang kelas online, jadi fleksibel dalam artian kalau memang bisa dikerjakan di kerjaannya atau memang tempat dan ruangnya bisa menyelesaikan silakan dikerjakan. Tapi kalau nggak bisa kan otomatis jadi tugas tetap aja gitu. Untuk pengumpulannya apa di e-learning atau di grup? Di learning aja. Karena Oh wajib ya, kan ya, di learning kan wajib. Cuman yang jadi perhatian itu terkait dengan eh, karyanya. Jadi nanti harus wajib selfie, terus sama foto karyanya itu wajib dari tegak lurus dari atas gitu ya. Dan minimal kualitasnya HD. Jadi nanti saya bisa melihat ngecek bahwa yo itu karyanya jelas kelihatan arsirannya, terus kemudian karakteristiknya ini juga bisa dinilai juga. Jadi saya lebih mudah untuk mengoptimalkan menilai secara tepat gitu. Begitu mungkin. Ya, oke, silakan yang lain mungkin mau ada yang ditanyakan. Berarti kayak foto karya sama foto orang dengan karyanya, Pak. Kalau yang Ya, Nirmana betul. kemarin kan ada dua foto dia. Iya, iya. Kalau Nirmana gimana kemarin, teman-teman? Yang Sama. Nirmana kemarin foto karyanya saja sama orang dengan karyanya gitu. Iya, ya maksud saya gitu. Jadi selfie yang bersangkutan dengan karya ya. Terus yang kedua itu foto karyanya. Kalau bisa foto karyanya tetap dari posisinya harus sejajar gitu ya dengan karyanya atau tegak lurus. Kalau motonya dari atas gitu. Baik, Pak. Jadi jelas gitu. Betul, betul. Mungkin silakan teman-teman yang lain juga kalau mau ditanyakan. Oke, ya. Oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan, jadi materi yang untuk teman-teman yang online kan di learning sudah ada ya. Nanti bisa dibaca aja untuk materinya seperti apa. Terus nanti juga videonya dimasukkan juga ya, kalau rekamannya. Atau mungkin langsung menanyakan ke teman-teman di apa di operatornya atau adminnya di digital center koordinatornya terkait dengan materinya dan juga. Tapi semua ngumpulnya di e-learning ya, yang untuk kelas online. Yang offline tetap ya di kelas ya. Jadi kita ketemu minggu depan di kelas yang offline tadi, yang offline. Oke, mungkin segitu aja. Kalau memang nggak ada pertanyaan, akan saya tutup untuk kelas eh, tanda bentuk. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman. Memang kalau ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf. Karena mungkin ini saya pertama agak grogi dulu ya. Karena saya masih belum bisa karena sudah lama nggak kelas online juga.
ya agak bingung awalnya. Mungkin kedepannya akan lebih saya coba untuk lebih bisa lebih maksimal untuk kelas hybridnya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Oke, selamat malam teman-teman.